Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Sebelum kita berkegiatan sepanjang hari ini, yuk mari kita bersama-sama berdoa dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang bagi kami. Tuhan, hari ini sebelum kami melakukan kegiatan kami, mungkin kami ada yang sekolah ataupun kami melakukan kegiatan yang lain, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Buah Roh. Kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Adik-adik pernah dengar gak lagu seperti ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah rasa-rasa dari buah roh. Jadi ada buah roh tapi 9 rasanya. Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kira-kira semuanya sudah dimiliki belum sama adik-adik? Nah, adik-adik, Kak Merlin juga masih banyak sekali yang belum Kak Merlin miliki, bahkan sangat sulit dilakukan. Ya, betul, perintah Tuhan ini kita harus memiliki semuanya katanya, tetapi sangat sulit adik-adik. Tetapi adik-adik jangan khawatir, kalau kita mau melakukannya Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi dikatakan di sini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebelum-sebelumnya itu di ayat 16 sampai ayat 21 dikatakan bahwa ada beberapa yang dinamakan hidup menurut daging. Artinya apa adik-adik? Hidup di dalam dosa. Ada yang dikatakan bahwa kalau kita hidup menurut keinginan kita sendiri, bukan keinginannya Tuhan. Contohnya kita yang suka marah, kita suka mementingkan diri sendiri, kita suka dengki, kita suka dendam, apalagi di sini dikatakan iri hati, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Aduh, banyak banget adik-adik. Nah, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, itu semua sudah disalibkan bersama Tuhan Yesus. Artinya dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan itu semua sudah dihapus sama Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan tugas kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan adalah melakukan perintahnya. Di sini adalah artinya kita hidup menurut roh. Hidup kita sudah harus diperbarui di dalam Tuhan Yesus dengan memiliki 9 rasa dari buah roh ini. Di antaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, lemah lembut, dan menguasai diri, murah hati, baik ya, setia. Nah, itu yang kita miliki. Kira-kira adik-adik sudah lulus melakukan yang mana?
Terus dilanjutkan bahwa jikalau hidup kita, kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bukan berarti kalau kita, aku udah jadi anak Tuhan, aku udah rajin ke gereja, aku udah rajin berdoa, aku udah rajin baca Alkitab, tetapi kita tidak sebenarnya kita tidak hidup menurut roh, melainkan kita hidup menurut masih di dalam daging atau hidup di dalam dosa. Artinya supaya aku dihargai orang, supaya aku dihormati orang, aku ini sudah anak Tuhan, anak yang rajin ke gereja, anak anak yang sangat rajin baca firman. Itu artinya orang harus bangga sama aku, orang harus memuji-muji aku, orang harus menghargai aku, orang harus menghormati aku. Tidak begitu adik-adik ya. Karena kalau kita dinamakan gila hormat, artinya itu sama saja kita hidup di dalam daging, atau masih mementingkan diri sendiri, belum mengikuti kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang menonton Impact Kids hari ini, yang renungan menggunakan Impact Kids hari ini, lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yaitu terus meminta hikmat kepada Tuhan. Apa ya yang harus aku lakukan hari ini? Itulah gunanya adik-adik, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita berdoa dulu sama Tuhan. Saat teduh itu penting banget, tanya sama Tuhan, kira-kira Tuhan hari ini aku mau ngapain ya? Apa ya yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendak-Mu di sekolah, atau ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Selalu tanya Tuhan melalui doa dan saat teduh setiap hari, setiap pagi. Itulah gunanya kalau kita bangun tidur, kita berdoa dulu, renungan firman Tuhan dulu, baca firman Tuhan dulu, supaya sepanjang hari kita tidak jatuh ke dalam dosa. Oke, siap adik-adik? Siap merasakan kenikmatan rasanya yang sedap, yang enak dari buah roh? Siap. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong supaya firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan bersama-sama, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids besok. Dadah. Impact Kids.